kepada kami pada malam hari ini Tuhan. Kami mau siapkan hati kami. Kami mau siapkan hidup kami untuk menyembah Engkau sebagai penyembahan yang hidup, sebagai penyembahan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan mulai awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Sukacita di tempat ini Bapak Ibu? Siap memuliakan nama Tuhan? Capek nggak kira-kira berdiri? Puji Tuhan, kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita baik dalam segala hal. Kita mau angkat satu pujian, oh betapa indahnya. Betapa
nama Tuhan, kita percaya. Jauh-jauh dari mana tadi? Dari Turen, dari Gunung Kawi. Oh, cucunya Mbah Jugo katanya. Iya. Peranakannya dibawa ke semua ini tadi. Pasukannya. Puji nama Tuhan. Ada yang dari Dau, ada yang dari mana Bu? Suwaru. Puji nama Tuhan. Dari Jambuer. Lambaikan tangannya untuk Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus baik dan teramat baik bagi kita. Amin. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Gandol
Bapak Ibu. Gobias Bapak Ibu. Hai puji Tuhan. Oh ya. Kesaksian dari Peniwen kata itu. Oh iya. Suaranya nggak tahu Pak. Puji nama Tuhan. Selamat datang juga yang dari Peniwen. Ini tadi belum disebut katanya. Mary. Yang di pojok juga Peniwen loh. Puji nama Tuhan. Hari ini kita bersyukur bahwa kita bertemu di tempat ini dengan penuh sukacita. Dan saat ini saya menyediakan ruang kesaksian bagi saudara-saudara kita yang ingin bersaksi. Kami persilakan. Oh, Peniwen berarti. Oh, Peniwen, saksian. Nakut milih tangan. Bersaksi buat kita kasih Tuhan dan kekuatan Tuhan yang begitu luar biasa, khusus untuk saya pribadi. Bapak Ibu, waktu habis dari kita Natalan SR di Jambar itu, paginya saya langsung meluncur ke Surabaya bersama salah satu WL-nya Pak Beni dari Pujiarjo ya. Itu teman saya satu Setiarjo ya, satu grup dari Lampung. Dari Lampung saya kembali juga bareng sama salah satu WL-nya Pak Beni itu. Saya dapat kerjaan, Bapak Ibu dapat kerjaan di sana. Salah satunya suster ya, susternya anak autis yang berusia besok tanggal 1 itu 16 tahun Bu, 16 tahun ya. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Pak Prayogo, Bu Vira yang setiap hari WA saya. Terima kasih Bu buat perkenalannya dengan Bu Meni. Terima kasih. Saya sampaikan juga terima kasih dari mamanya Nathan yang sudah memberi saran yang begitu luar biasa buat warga Pak Hendrawan di sana. Kami jalani hari demi hari Bapak Ibu. Hari ke-18 itu saya sudah benar-benar nggak kuat. Dan saya benar-benar nggak kuat. Yang saya opengi ini anak autis yang luar biasa, bukan anak autis yang aktif biasa, Melayu, bujeran gitu, tidak. Saya itu sampai bilang Bu Wira, Bu, apa ini sih Bu melayani sampai babak belur babak belur terluka beres-beres gitu ya, sampai aduh tangan saya ini kayak kudikel gitu ya. Saya lihat kok Bu Wira Bu kayak gini kan, pelayanan sampai terluka. Kalau Bapak Ibu belum mengalami pelayanan sampai babak belur luka-luka darah duel gitu. Puji Tuhan, saya bersyukur sekali banyak rekan-rekan Bapak Ibu pendeta gembala saya yang selalu mendoakan kami berdua gitu ya. Saya telepon, saya WA keluarga saya dimanapun berada sampai di Lampung, gembala saya di Lampung, saya mohon dukungan doa kalau saya di tempat di sini ini di tempat pekerjaan saya itu hanya kekuatan Tuhan saja yang saya rasakan. Kalau tidak, saya tidak mungkin sampai saya melewati 2 bulan 3 hari Bapak Ibu. Di sana itu paling banyak 2 minggu. Itu wis mentok. Bahkan yang saya ajarin ini yang suster-suster baru ini 2 hari, 1 hari semalam nonton nginep di situ karena tidak kuat gitu ya. Puji Tuhan saya melewati 2 bulan 3 hari. Itu hanya kekuatan Tuhan saja. Saya sama teman saya ini tim saya ini hanya 1 bulan 13 hari Bu pulang karena sudah tidak kuat. Saya bertahan, saya hanya doa Tuhan, kalau Tuhan tempatkan di sini saya keluar dengan cara yang baik, saya bilang itu dengan cara yang baik saja, karena tidak begitu luar biasanya di sana Bapak Ibu. Melek moto itu rasanya perjuangan. Minggu digerawuk, dicakar gitu ya. Melek moto itu hati ini wis tap gitu ya. Kalau pas ya pokoknya aduh Tuhan, opo sing arep alami hari ini terus gitu ya. Saya istirahatnya jam 10:30 malam. Setarnya dari pagi jam 4
setengah 11 malam saya baru bangun, baru istirahat masuk kamar. Itu aja rebutan masuk kamar itu. Ya apa caranya ngelenaknya hari ini gitu ya, ngelenaknya hari ini dengan cara yang luar biasa. Bapak Ibu, saya merasakan kekuatan Tuhan itu luar biasa. Bagaimana Tuhan itu memberi kekuatan saya, meskipun saat itu isone saya berdua ini nangis gitu ya. Tuhan, hanya kekuatan-Mu saja. Ada pujian yang kita nyanyikan waktu di grup itu masih waktu SR yang hanya Tuhan berjalan dari depan, itu sebuah pujian kesaksian banget bagi saya berdua dengan Mbak Esther ini. Kalau Tuhan tidak berjalan di depan kami, hari-hari kami tidak dapat kami lalui. Bapak Ibu, anak ini cukup luar biasa ya. Cukup luar biasa ya. Enggak sembarangan anak autis yang kita lihat gitu ya. Pinter dan licik gitu loh, pinter dan licik. Anaknya pinter dan licik. Autis. Kita menyiapkan hati kita fokuskan pada Tuhan. Kita percaya ketika kita beserta Tuhan, Tuhan akan pimpin langkah kita dengan kasih karunia-Nya.
memuji, memuliakan, menyembah Tuhan. Layakkan pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Sesungguhnya pujian dan penyembahan bukan hanya keluar dari mulut kami sebagai wujud ucapan terima kasih, tetapi pujian dan penyembahan sesungguhnya adalah melakukan firman Tuhan. Oleh karena itu ajari kami untuk tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena dengan melakukan firman Tuhan, kami sedang menyembah Tuhan, kami sedang memuji Tuhan. Urapi hati hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan. Roh Kudus, tolong kami supaya apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, kemudian tinggal dalam hati dan pikiran kami. Dan setelah pulang dari tempat ini, hidup kami semakin dipulihkan, diberkati, menjadi berkat bagi banyak orang. Terlebih lagi hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kita semua yang siap diberkati Tuhan bersama saya katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu, shalom. Shalom. Puji Tuhan, ini acara mendadak ini ya. Nanti malam baru nanti tuan rumah. Jadi Mbak Indah itu tanggal 28 mau mantu saudara ya, anaknya yang ada di Jakarta gitu ya. Dan hari ini kita bersama-sama selain kita memuji memuliakan Tuhan, juga mendengar firman Tuhan, kita juga mendoakan ya untuk pelaksanaan pernikahan ya. Sekalipun memang anak yang nomor berapa ini? Pertama ya, memang dari kecil ikut nenek begitu ya. Jadi saya hanya mendengar informasi bahwa pernikahannya memang tidak di gereja ya. Jadi harapan kita sih nanti satu saat bisa ketemu. Namanya siapa? Yusa. Dengan calonnya? Jadi anaknya Mbak Indah namanya Yusa, calon istrinya masih dilali piye pemenang tonggone gitu ya. Jadi supaya keluarga nanti yang akan menikah, membangun keluarga nanti diberkati Tuhan. Terlebih lagi menerima Tuhan sebagai juru selamat itu tidak kalah penting begitu ya. Jadi karena kita ini dari berbagai macam latar belakang dan keluarga, tentu kita punya kerinduan satu kelak nanti orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan akhirnya terima Tuhan. Amin. Nah saudara yang dikasih Tuhan, saya selalu mengingatkan bahwa hidup orang Kristen cuma dua tugasnya. Apa tugasnya? Yang pertama melayani Tuhan, yang kedua mempersiapkan kematian ya. Hanya itu aja tugas kita saudara-saudara. Tentu untuk bisa melayani Tuhan dan mempersiapkan kematian tidak mudah. Karena loro boyok di Iris, waduh mati kayak gini gitu ya. Padahal cuma loro boyok gitu ya, jantung berdebar gitu sudah mikir waduh mati kira-kira gitu ya. Dan saya juga selalu mengatakan bahwa kita sebagai orang Kristen itu yang pertama identitas kita adalah kita anak raja di atas segala raja. Yang kedua, kita ini warga kerajaan surga yang Tuhan tempatkan sementara di dunia. Jadi sungguhnya kehidupan itu nanti setelah kita mati ya. Kalau di dunia ini hanya sementara, maka pakailah hidup yang sementara ini untuk mempersiapkan kehidupan yang sebenarnya nanti setelah kita mati saudara. Nah hari ini saya tidak akan bicara yang berat-berat, tapi yang ringan-ringan saja. Amin. Amin, sepakat ya? Karena kalau saya bicara yang berat-berat, saya khawatir Bapak Ibu semakin berat. Karena dari wajahnya cukup berat hidupnya. Katakan amin. Oh enggak ya? Puji Tuhan.
Jadi saya bicara yang ringan-ringan saja supaya ke depan kita ini menjadi pribadi-pribadi yang merdeka, amin. Karena firman Tuhan itu menyenangkan Bapak Ibu, firman Tuhan itu menguatkan, ya firman itu juga menegur, menasihati, sekaligus firman Tuhan itu memberikan kepada kita kuasa. Nah, kalau kita membaca di dalam Mazmur ya yang sangat terkenal, Mazmur 131 yang bawa handphone mohon dibuka sama-sama biar kita nanti pulang juga ingat saudara-saudara ya apa yang Tuhan katakan kepada kita. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 ya. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Nah ini pas nih Mbak Indah ini ya. Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ayat yang ketiga, seperti embun gunung Hermon yang turun kemana? Nah, Bapak Ibu perhatikan, kalau turun itu biasanya kemana? Tapi ini kemana ini? Nah ini saya jelaskan nanti ya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi jaminan keluarga yang diberkati adalah hidup rukun saudara-saudara. Ya. Hari ini kita sedang diuji kerukunan kita, betul? Banyak persoalan suami istri, antar jemaat ya. Bahkan antar pendukung ini sekarang ini ya, sedang diuji kerukunannya ini. Antar pendukung itu loh. Dulu sebelum pemilu itu kayak yes so. Begitu beda pemilihan, beda pilihan begitu ya. Ini menjadi persoalan. Wah, awas ya ternyata ya. Saya baru tahu gitu ya. Dulu belum pemilu, waduh kemana-mana ngejak. Sekarang begitu beda pilihan ya, nggak tahu ngejak gitu ya. Biasa nih. Kan hanya beda pilihan saudara-saudara. Ya pilihan pemilu gitu loh. Ini diuji kerukunan kita saudara-saudara. Ya kita nggak usah mulu-mulu bicara firman Tuhan. Sehari-hari saja ketika kita beda pilihan tentang pemilu, tentang beda pilihan tentang pilkada misalnya, bahkan di rumah tangga beda pilihan warna, beda pilihan menu sudah menjadi masalah, betul? Oleh karena itu siapa sih yang tidak pengen rukun begitu? Nah di dalam ayat yang ketiga orang rukun pasti diuji, ya. Dikatakan apa? Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas. Artinya setiap kita yang mau hidup rukun, mau diberkati, kita selalu diuji Tuhan. Pada saat tertentu kita mengalami jalan yang turun, saudara. Turun pendapatannya, ya kan? Turun kesabarannya, akhirnya naik gitu kan ya. Ya, apalagi turun kerendahan hatinya, bukan soal rendah hati tapi sombong. Ya. Nah, seringkali Tuhan izinkan kita itu mengalami jalan yang turun. Kalau kita tidak hati-hati, maka kita bisa celaka, saudara. Ya, tidak sedikit orang yang kemudian celaka karena ketika jalan turunan tidak hati-hati, tidak waspada. Bagaimana kemudian kita bisa diberkati? Kalau kita ketika diizinkan Tuhan mengalami situasi sulit, kita justru hanya menuruti keinginan kita sendiri, bukan keinginan Tuhan, saudara. Jadi jangan salah bahwa seolah-olah menjadi orang Kristen itu kemudian gampang untuk hidup rukun, kemudian mudah pasti diberkati, tidak. Tuhan izinkan kita mengalami situasi sulit, yaitu jalan yang turun, tapi kalau kita tetap taat, tetap setia kepada Tuhan, akan Tuhan bawa ke atas. Itulah konsep kekristenan. Apakah kita sanggup mengatakan terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik di saat ekonomi kita buruk? Apa kita mengatakan terima kasih Tuhan di saat pasangan kita sedang tidak enak hati dengan kita? Belum tentu, saudara. Oleh karena itu yang dikatakan Tuhan bahwa setiap kita yang percaya kepada Tuhan,
Kalau mau diberkati adalah hidup rukun. Saya hari ini sedang mengajar 3 poin saudara kepada banyak orang ya. Mengapa kita tidak bisa rukun? Yang pertama, ternyata kita belum berdamai dengan diri sendiri ya, belum berdamai dengan diri sendiri. Bagaimana kita awake dhewe iki lho gak rukun, apa meneh rukun karo pasangan? Dengan diri kita sendiri itu lo nggak bisa rukun. Contohnya apa Bapak Ibu? Orang yang berdamai dengan diri sendiri, dia sudah selesai masa yang lalu, tidak lagi terikat dengan masa lalu, tidak pernah mengungkit-ungkit masa lalu, sudah selesai. Itu ciri yang pertama, orang yang berdamai dengan diri sendiri, orang yang rukun dengan dirinya sendiri. Yang kedua, orang yang berdamai dengan diri sendiri, dia tidak takut masa depan. Jadi begitu sudah selesai masa lalu, tidak takut masa depan. Yang ketiga, menikmati masa kini, apapun keadaannya. Ini mengapa kita gak bisa rukun? Karena kita belum rukun dengan diri sendiri, belum berdamai dengan diri sendiri. Coba kalau kita punya pasangan selalu mengatakan, biar gak eling Bang, zaman pacaran utang sampai nggak nyaur sampai saiki bu, isek dilengi-lengi. Biar pacaran kene apa kesandung, apa dek aduh, ana kodhoke yo nakal yo watune, saiki rabi puluhan tahun motone dekek endi iki. Saudara, ayo mari kita lihat diri kita masing-masing. Bukankah kita seringkali mengungkit masa yang lalu? Maka Paulus mengapa kemudian dipercaya Tuhan menulis 3/4 perjanjian lama? Karena Paulus sudah beres dengan masa lalu. Katakan amin. Dia sanggup mengatakan yang lalu biarlah berlalu, yang baru sudah datang. Makanya kalau kita ingin diberkati, yang lalu sudah berlalu. Jangan ungkit-ungkit lagi masa yang lalu, apapun itu. Bagi saya, orang yang mengungkit masa lalu, mengusik masa lalu itu seperti orang pagi buang sampah, sorenya sampahnya dimakan, diambil, dipanasi, kemudian dimakan. Wah gendeng Bapak Ibu. Makanya gampang kok. Nek pasangan kita ini sedang tiba-tiba mungkin gitu ya, gak enak, atau langsung biar gak enak tak. Wah. Dulu pernah istri saya mengatakan itu dulu ya. Dulu. Ya. Jangan sampai dulu, sekarang dan selama-lamanya. Itu berkat Tuhan. Ketika saya pernah menyakiti istri saya, mengkhianati hatinya, lalu saya tidak sengaja, mungkin pas saya juga suasana hati saya nggak enak, tiba-tiba muncul perkataan yang nyelekit, tahu nyelekit ya, yang menyinggung dia, langsung dia jegrik gitu. Kira-kira kalau rambutnya bisa berdiri juga rambutnya. Langsung dia mengatakan, sampean nggak eling tapi ya. Waduh, saya langsung jaga perkataan saya sampai hari ini, saudara. Nah, jadi jangan sampai kita selalu mengungkit masa lalu. Masa lalu sudah selesai, saudara-saudara. Ya. Jadi jangan sekali-kali mengingat masa lalu. Selesai, beres dengan masa lalu, tidak takut masa depan, menikmati masa kini. Itulah ciri orang Kristen. Itu ciri orang yang rukun yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, penghalang mengapa kita tidak bisa rukun, karena kita merasa memiliki. Betul? Kadang-kadang cinta kita kepada pasangan melebihi cinta kita kepada Tuhan. Maka yang terjadi apa? Marah tiap hari, cemburu, posesif, apapun namanya itu. Coba Bapak Ibu ketika mencintai, Mbak Sri guyar-guyar kembali. Kalau saya suka tadi ini rumah ibu kira-kira begitu ya. Rumah ibu Pak. Firman Tuhan ibu. Mencintai pekerjaan jangan sampai Tuhan. Mencintai pelayanan jangan sampai melebihi mencintai Tuhan, menjadi problem. Berapa banyak orang Kristen bahkan hamba-hamba Tuhan ketika mencintai apa yang ada di dunia ini, termasuk pelayanan, melebihi mencintai Tuhan, dia tidak bisa menikmati masa kini, saudara-saudara. Ya, jangan merasa memiliki. Semua milik Tuhan. Jangan sampai nanti kalau suaminya istri bertengkar, ya toh, lalu doanya begini, Tuhan,
Istriku adalah milik Tuhan. Kalau mau ambil saja Tuhan. Lebih cepat, lebih baik Tuhan. Karena istriku milikmu. Nah, itu doa sing salah Bapak Ibu. Ya kan? Bikin golek meneh alasannya milik Tuhan. Kan gitu kadang-kadang kalau mangkel ya. Atau sebaliknya, tak tinggal mati. Nek aku mati lah rasa kan begitu. Seolah-olah kematian menjadi sebuah akhir dari kehidupan, saudara-saudara. Jangan merasa memiliki, juga jangan merasa paling benar, saudara-saudara. Satu penyakit dalam keluarga itu ada orang yang merasa paling benar. Akhirnya apa? Kita mudah menghakimi, ya kan? Mudah menghakimi. Ini ada hamba Tuhan yang terkenal karena merasa paling benar, keceplos, kepleset. Akhirnya kemana-mana minta maaf, sampai kemudian seorang gembala besar ini cium tangan kepada seorang tokoh di Indonesia. Banyak orang mengatakan memalukan ini. Artinya apa yang dia tahu? Dia tuai, saudara. Dia lupa bahwa setiap khotbah ini ada streaming seperti direkam ini. Makanya saya hati-hati ngomong ini. Kok ibadah direkam, ngobrol berdua direkam sama ayah. Antisipasi, mereka yang belum ngomongnya salah, jadi bukti ya. Oh bos, rekam-rekaman ya. Ngobrol berdua direkam, padahal ngomong-ngomong kosong, ngomong gak sama dia gitu. Yang hati-hati sama dia, makanya jangan ngomong. Saya ngentut banget direkam gitu. Hati-hati Fitri, yang ngorok direkam lagi. Lu ngorok. Gak kerasa Pak, ini lo bukti. Ini kelebihannya dia gitu. Semuanya itu direkam itu ya. Semuanya direkam itu, masukkan YouTube. Gak peduli orang dulu orang singkat, gak peduli. Seperti di YouTube baik. Masuk Pak Eko. Masuk Patris. Betapa senang kita seperti ini, saudara-saudara. Jadi jangan merasa paling benar, tapi hiduplah dalam kebenaran firman. Ya. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, mengapa kita tidak bisa rukun? Poin yang kedua, tapi yang ketiga adalah apa? Merasa paling penting. Hati-hati, saudara-saudara. Kalau kita sudah dikenal banyak orang, kalau kita sudah dipercaya kepada banyak orang, tapi satu saat kita nggak diajak, kita bisa tersinggung. Biasanya ngajak aku, saya nggak ngajak loh. Oh, awas ya. Nah, gitu ya. Karena merasa paling penting. Orang yang merasa paling penting pengen dihargai, pengen dipuji, ya kan? Pengen dihormati. Firman Tuhan mengatakan barang siapa takut kehilangan nyawanya, dia akan kehilangan. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan mendapatkannya. Justru ketika kita tidak merasa paling penting, menjadi penting bagi orang lain. Katakan amin. Banyak gereja ketika sudah melayani lalu tidak pernah dilibatkan, sakit hati. Oh yos, aku butuh duit, latihan gak tau di apa, melayani gak tau dibayar. Karena merasa paling penting, akhirnya nggak ada kerukunan, saudara-saudara. Maka saya pun akhirnya tidak merasa menjadi orang penting. Tapi ketika saya tidak menjadi orang yang tidak penting, justru sampai hari ini saya dianggap penting bagi banyak orang. Katakan amin. Itulah kerendahan hati. Siapa yang rendah hati dan siapa yang tinggi hati akan direndahkan sama Tuhan. Itu konsep firman Tuhan, saudara-saudara. Jadi jangan merasa memiliki, jangan merasa menjadi orang yang paling benar, jangan merasa menjadi orang yang paling penting. Kalau Bapak Ibu merasa paling penting, merasa memiliki, merasa paling benar, sekalipun kita ibadah 1 minggu 8 hari, saking sergepe kira-kira begitu ya, kita menjadi orang yang mudah kecewa, kita menjadi orang yang mudah sakit hati ya. Itu yang menjadi penghalang kita mengapa kita tidak rukun tadi itu. Lalu yang ketiga penghalangnya adalah tidak ada kesepakatan yang Pak Samuel Sianto ajarkan. Pikiran kita, bulan depan saya ganti sepeda motor. Mulutnya mengatakan Tuhan Yesus engkau pasti menyediakan. Terus hati ini ngomong duitnya sopo. Kalau diri kita nggak ada sepakat antara perkataan, pikiran dan hati, bagaimana kita bisa sepakat dengan pasangan kita, saudara? Tidak mungkin, saudara. Pasti begitu ada pemicunya menjadi keributan.
Karena apa? Kita tidak terlatih sepakat di dalam kehidupan kita pribadi antara perkataan, pikiran, dan hati kita. Ya. Dari rumah berpikir, wah nanti kalau ketemu orang sing pernah menyakiti dan mengecewakan saya akan menyapa duluan. Ya. Terus berdoa mulutnya, Tuhan mampukan saya untuk bisa mengampuni dia. Begitu ke gereja datang ketemu orangnya, hati ini ngomong, "Sian cocok tenang ya." Biyen orangnya saenake saiki guya-guyu jan cuwot. Boleh cok lah kira-kira. Itu gereja itu ya. Artinya apa yang kita pikirkan ya kita katakan, dan dalam hati kita nggak nyambung. Lalu kita mau rukun dari mana? Dari Hongkong. TKW ke Hongkong. Itu penghalangnya Bapak Ibu. Ayo kita mari kita belajar bersama-sama. Apa kita sudah berdamai dengan diri kita sendiri? Apa kita sudah memahami bahwa semua adalah milik Tuhan? Kebenaran hanya milik Yesus? Ya, kita adalah orang yang tidak berguna, ada ayatnya itu. Kita ini hamba-hamba yang tidak berguna. Dalam Lukas 17 ayat berapa itu ya? Kita ini hamba yang tidak berguna. Kita ini hanya melakukan bagian kita gitu loh. Maka jangan pernah menjadi orang penting. Tersinggung, kecewa, itu nanti yang kita alami. Nah, terus kita bagaimana bisa menikmati berkat Tuhan, saudara? Ya. Oleh karena itu seringkali kita diizinkan mengalami jalan yang menurun. Itu artinya satu ketika kita mengalami situasi sulit, ya, keadaan yang tidak menyenangkan, mungkin dikatakan penderitaan. Asal kita tetap taat setia, asal kita rukun kata firman Tuhan, maka apa? Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Katakan amin. Lalu pertanyaannya, tadi penghalangnya ya, bagaimana Pak kita bisa rukun? Efesus pasal 4 ayat 26 sampai 27. Ya, Efesus pasal 4 ayat 26 sampai 27 dikatakan demikian, saudara. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Artinya apa? Saya sepakat dengan istri saya. Kalau kita ada gesekan atau konflik, kalau siang hari tidak boleh melewati matahari terbenam. Kalau kita ada gesekan pada malam hari, ada pertengkaran malam hari misalnya, tidak boleh melewati matahari terbit. Ini konsep firman Tuhan. Kami terlatih untuk itu Bapak Ibu. Ya, terlatih untuk itu Bapak Ibu. Kami nggak lagi sampai 12 jam atau 10 jam. Kami itu hanya menit sudah selesai. Ya, contoh ini saya saksikan ya. Satu ketika berapa bulan yang lalu ya, saya itu nguras tandon di bawah. Ya, tandon kita ini ada di bawah. Jadi kita punya tandon bawah dan kita punya tandon atas. Jadi kalau air dari PDAM itu nggak bisa naik ke atas, itu saya alirkan ke bawah. Kemudian dari bawah saya pompa ke atas lantai 3 gitu. Nah, tandon ini sudah bertahun-tahun mungkin ya nggak dikuras gitu ya. Ini waktunya nguras ini. Kok kalau saya itu punya keinginan untuk melakukan sesuatu yang baik itu sepertinya nggak bisa ditunda begitu kira-kira. Sakdek-saknyet kira-kira begitu. Saya panggil anak bengkel ya. Nah, anak bengkel, Mas Ton, tolong bantu saya. Oh Pak, cukup pompo ini bengkel. Oh iya Mas. Begitu datang, Mas bantu aku nguras ya. Waduh gak iso Pak, ono perlu. Padahal sudah dibuka tandon itu. Kemudian saat itu Bapak Ibu kondisi saya itu agak gak enak badan kira-kira gitu. Nah lalu tak kuras pakai pompa. Setelah tinggal sedikit, ya kan saya turun dari atas ke bawah ke tandon itu supaya saya bersihkan sendiri. Saya minta tolong anak saya lah, bantu Pak Pil lah. Oh itu banyak alasan apa. Saya akhirnya minta tolong istri saya, Mam, bantu ya nguras. Ambil ember, kemudian kasih tali. Saya yang nguras, kamu yang bawa naik ke atas dibuang. Nah, pada saat tinggal sedikit Bapak Ibu airnya, sedikit segini kira-kira. Nah, ini mulai harus dibersihkan pakai kanebo.
ambil ember isinya air bersih. Oh iya. Nah, berapa kali gitu ya kira-kira ya. Kok dilalah itu air yang ada isinya itu juga hampir penuh. Dia turunkan, merusut, jatuh ke lantai, piok, nyiprat sih. Dalam kondisi capek, saya spontan. Sengaja tak? Jujur aja. Istri saya enggak. Oh, kenapa ya? Maaf ya enggak. Istri saya mengatakan gini, apa? Kulit perkara tak? Kamu bapak ibu, ketika kita capek, dia juga capek, dia naik turun, sampai enak cuma di bawah. Saya ini bawa naik turun, cuma sekali piak. Itu terjadi. Sengaja tak? Tak pikir dia minta maaf gitu. Sorry tapi gak sengaja, enggak. Apa? Boleh perkara toh. Nah itu kami alami. Tapi enggak sampai 1 jam selesai, saudara-saudara. Enggak apa-apa. Siapa yang kondisi capek kemudian seolah-olah situasi menjamin kita untuk baik-baik saja? Kumbal Mugio. Betul kan? Tapi selesai. Ya, dikatakan apa tadi? Janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ini firman Tuhan kepada siapapun. Kalau kita mengalami konflik siang hari, jangan sampai melewati matahari terbenam. Kalau konfliknya malam hari, jangan melewati matahari terbit. Dan satu hal mengapa kemudian Ayub dipulihkan Tuhan, dikembalikan 2 kali lipat oleh Tuhan. Ayub pasal 42 ayat 10, ya, dikatakan apa? Coba ada yang buka satu ayat ini. Ya, saya sebagai pendukung dari poin yang pertama, mengapa kita harus hidup rukun, gitu ya. Hidup rukun yang pertama adalah jangan ada celah untuk marah. Baca Ayub 42 ayat yang ke-10. Udah? Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Puji Tuhan. Satu kunci ya, atau salah satu kenapa kemudian Ayub Tuhan pulihkan 2 kali lipat. Karena dalam ayat 10 dikatakan Ayub meminta doa untuk sahabatnya. Kita bisa mengatakan, Pak, saya itu mengampuni istri saya, Pak. Tapi kalau tidak pernah mendoakan istri kita, omong kosong. Sama kalau kita pernah disakiti orang lain, kita mengatakan mulut kita, oh saya mengampuni dia, Pak. Tapi selama kita belum bisa mendoakan dia dan menyebut namanya, itu namanya belum mengampuni, saudara-saudara. Jadi mengampuni orang itu sampai pada titik kita menyebut namanya dan memberkati orang itu. Kalau kita belum sampai ke sana, cuma di mulut doang. Mulutnya mau mengampuni tapi hatinya kok enak, Pak. Kalau sudah begitu kita tidak bisa orang itu mendoakan. Oleh karena itu jangan buka celah amarah. Ya memang spontan, refleks seperti yang saya tadi. Ketika saya nguras, itu saya juga refleks. Loh, berarti nantang, Pak, gitu kira-kira gitu ya. Tapi selesai, sama-sama capek gitu loh. Tapi selesai, saudara. Yang kedua, yang terakhir. Jadi yang pertama, jangan ada celah untuk marah. Ya, sepakat saja sama suami istri. Jangan sampai berhari-hari. Wis tuwek, nesune disimpen aja sampai bulanan. Wah, cocok gitu. Iya kan? Wah, ini pengalaman nih. Gak sopo-sopan dinoan itu sampai di rumah itu kok pakai WA. Kenapa nggak ngomong saja? Itu banyak suami istri. Pak, aku nek mulai-mulai Pak WA-an, ngono ku ya pirang-pirang dino ya Pak, pirang-pirang dino ya WA-an tok ae. Padahal sak kamar, sak omah. Jadi wong Kristen, Bro. Bobol. Mangkel kadang-kadang saya itu. Enggak cocok kan. Makanya saya kalau dia misalnya ada ekspresi enggak, saya hanya diem. Saya doa Tuhan jangan biarkan saya terpancing amarah, saya enggak mau buka celah. Dia diem. Kalau dulu dia ngomong sepisan aku 10. Iya tanya dia itu, ya Ram ya. Makanya dia langsung ngomong nek bisa debat itu, wes jelas ya aku kalah mbak sampai nek ngomong, sampai nek kita ngomong. Lah gini ngerti kok ngejak debat. Nah
ngerti aku ahline ngomong aja kejak ngomong aku dulu. Bukan sekarang dan selama-lamanya loh ya. Ketika istri saya mengatakan, ya saya harus diam aja. Sudah nggak waktu lama kok. Kemudian ternyata hati ini akhirnya seluas samudra. Itu bisa mengampuni. Amin. Benar ya. Saya ngerekam DE masalahnya. Yang kebaik khotbah dewi yang lagi. Kan PDI sing ngerekam. Ya. Yang kedua Bapak Ibu, dalam Efesus pasal 4 ayat 31 ya. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jadi jangan pernah ada kepahitan. Kepahitan itu adalah racun Bapak Ibu ya. Bener. Jangan menyimpan kekecewaan, dendam, iri hati, kepahitan, karena itu akan membunuh kita lama. Ya. Saya ini beberapa hari ini sakit perut ini Bapak Ibu ya. Waktu kemarin Lebaran itu kan rencana saya ke Jogja, dari Cangar langsung ke Jogja. Tapi badan saya kan capek ya, jadi saya bilang sama anak saya Lala itu, ketika saya bilang istri saya mau ke Jogja setelah dari Cangar, istri saya bilang sama anak saya sudah siap kopernya disiapkan gitu. Saya nggak ngerti kalau dia udah persiapan koper. Saya bilang besok nggak jadi ke Jogja, ke Cangar aja, papi capek. Langsung anak saya langsung begini, gitu ya, pasang badan. Gitu. Disatru aku saat itu gitu ya. Saya tahu menengai wes, aku udah ceramai deh enggak lah, takut baik deh, menengai wes. Dia mau ke Cangar, kita dari Cangar kita juga pulang gitu kan. Terus istri saya, Bi, jaluk ganti, neng Bromo, neng kono, ada pasir, enggak, 360. Kamu mau berangkat besok? Mohon berangkat segera, saya bertiga naik pagi. Medannya itu aja, pagi saya. Istri saya bolak-balik main ngerem. Awas bi ya. Mana supirnya terlatih lah. Kalah karyanya nggak kalah karyanya. Balapan nih kayak semenang ya. Kalau gue banter enggak pernah banter, dan tekan. Seharian Bapak Ibu kami ke Bromo menikmati. Kenapa Bapak Ibu saya nggak ada rencana ke Jogja, walaupun harus kami kunjungi, akan melahirkan, lalu ada adiknya istri saya, suaminya itu sakit, tapi karena saya ada jadwal siaran tanggal 10 pas Lebaran di Tritara, maka saya tidak ke Jogja. Tiba-tiba pulang dari Bromo, saya sering tanya, Van, namanya Evan ya, apakah besok saya jadi siaran di Tritara tanggal 10 jam 7 malam? Tunggu Pak sebentar Pak. Padahal dari awal sudah dijadwalkan waktu itu saudara. Oh maaf Pak, minta maaf sekali. Kenapa? Libur besok Pak. Koneng Jogja berarti. Akhirnya malam saya nggak kasih tahu sama istri sama anak saya. Saya tidur dalam hati saya. Besok saya bangun pagi, saya mandi, kita berangkat ke Jogja, saudara. Akhirnya kami pagi kita ke Jogja. Lala senang akhirnya. Bonus neng Jogja. Kan ganti tadi kan 60. Nah kita ke Jogja. Puji Tuhan kita diperlancar semuanya sampai rumah hari Jumat, Minggu pelayanan, Senin juga kita ke sini kalau salah ya ke mana ulik dan sebagainya. Selasa mulai perut saya sakit sudah. Lambung ini mikir ini lambung itu macam-macam ya. Ono sing khusus sing melintir mungkin yang dia bilang sakit. Oh enggak khusus buntu tak temukan enggak itu apa kira-kira ya kayak duit radang. Terus itu saya bilang paling mikir paling jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita melakukan sesuatu itu seringkali Tuhan izinkan kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi saya tetap bilang pasti ada obatnya, pasti. Saya nggak mau dia ngajak ke dokter, saya bilang enggak. Dokter Arisa enggak wis. Aku gawe kunir 1 hari 3 kali Bapak Ibu. Pertama saya campur garam, yang kedua saya campur madu, yang ketiga lagi saya campur
gula merah. Puji Tuhan, 2 hari saya langsung sampai hari ini Bapak Ibu. Bahkan kemarin Sabtu itu saya berpikir, waduh besok khotbah di Pak Sakir sini, bisa nggak saya berdiri sekitar 1 jam. Puji Tuhan, sampai hari ini saya sembuh Bapak Ibu. Nah kadang-kadang kita diajak Tuhan jalan yang turun begitu. Apa kita bersungut-sungut? Apa kita kemudian menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan? Ya kan? Saya bilang, lah iya itu loh. Kok dilalang yang Bromo yo sehat, neng Jogja sehat, begitu mulai lagi muncul lorone. Itu kan juga cara Tuhan. Coba kalau saya pas di Bromo, begitu luar biasa, kok tidak konsentrasi. Ketika saya ke Jogja, jarak jauh, sakit perut, tidak bisa konsentrasi. Tapi Tuhan itu baik, saudara. Apa yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Katakan amin. Nah, jadi yang kedua, jangan ada kepahitan apapun itu, dalam bentuk apapun, jangan. Itu membuat kita akhirnya tidak berdaya. Lama-lama kita akhirnya merasa bahwa aduh hidup ternyata cuma seperti ini ya. Karena itu Bapak Ibu, hidup rukun akan mendatangkan berkat. Katakan amin. Kalau kita ingin diberkati, hiduplah rukun. Berdamai dengan diri sendiri, ya. Beres masa lalu, tidak takut masa depan, dan menikmati masa kini. Ya. Jangan merasa memiliki, jangan merasa paling benar, jangan merasa paling penting. Lalu yang ketiga, selalu sepakat. Apa yang kita pikirkan, yang kita katakan dalam hati, harus sepakat. Baru kita bisa sepakat dengan pasangan kita. Ya. Itu kuasa kesepakatan. Kapan-kapan saya jalani bagaimana ada kuasa kesepakatan yang luar biasa. Buktinya apa? Ketika ada orang sakit, ya, dibawa oleh 4 orang itu, karena di depan pintu banyak orang, akhirnya lewat sotoh rumah, kan? Lewat atap, diturunkan persis depan Yesus. Yesus mengatakan, oleh karena imanmu dia sembuh. Artinya apa? 4 orang yang membawa orang sakit ini sepakat. Ada kuasa kesepakatan. Belajar di situ. Kalau keluarga ingin diberkati, suami istri harus sepakat, orang tua anak harus sepakat. Kalau gereja ingin diberkati, satu dengan jalan harus sepakat. Kalau komunitas ini mau diberkati, kita harus belajar sepakat. Kiranya firman Tuhan berkati kita semuanya. Amin. Hiduplah rukun, ingat melayani Tuhan dan mempersiapkan kematian. Hanya itu. Jangan sia-siakan hidup. Terakhir saya mau kesaksian Bapak Ibu. Saya ini dalam pelayanan tidak pernah meminta. Ya, saya tidak pernah meminta. Ya. Kalau ke Pak Han ya. Memang kalau udah lama gitu, Tuhan bilang kontak Pak Han. Pak Han, saya tanggal sekian mau kesana. Oh silakan Om. Kan pernah nggak mendengar? Om Prayogo ini juga gembalanya jemaat sini gitu ya. Bagi saya juga merasa gembala, tapi saya merasa bagian dari keluarga besar GBDI Wonosari dan Wonosari. Saya dapat. Ketika saya merasa bahwa Tuhan membuat saya semakin, oh ini loh saya dibawa kemana, oh saya dibawa ke sini, oh justru saya semakin belajar untuk rendah hati. Apa kemudian setiap tanjakan yang saya lewati nggak ada rintangan? Pasti ada. Entah sakit, entah uang dipinjam orang belum balik, ya kan? Entah kita ini kadang-kadang ya mungkin sajalah di belakang mungkin kita juga dikata-kata yang tidak benar, tidak apa-apa. Bagi saya Bapak Ibu, kalau ada caci maki, cemooh, fitnah, karena caci maki, cemooh, fitnah itu kan sampah dan kotoran. Kalau kita sebuah benih, ya benih tanpa sampah dan kotoran tidak akan bertumbuh dan berbuah. Katakan amin. Maka jangan pernah membalas caci maki dengan caci maki, jangan balas fitnah dengan fitnah, jangan balas amarah dengan amarah, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Terimalah semuanya itu, karena semua itu sedang dipakai Tuhan untuk membentuk kita menjadi pribadi yang kuat. Ya, saya tiba-tiba dikirim 2 anak muda, laki dan perempuan, dan mereka ini ada kendala mau menikah karena salah satu tidak seiman, dan kemudian ke rumah saya berikan pemahaman, saya berikan pranikah, saya fasilitasi untuk menikah. Puji Tuhan, mereka mau dimuridkan, dapat satu keluarga tanpa saya meminta, Tuhan kirim sendiri orang Batu. Yang kedua, yang membawa pasangan ini sedang bermasalah juga. Ketika istrinya sedang masalah keuangan, kemudian lari ke Malaysia.
Rencananya memang bekerja, uangnya untuk nyalutang karakternya banyak. Tiba-tiba si istri yang di Malaysia keluar pekerjaan tanpa beritahu suami. Suami telepon saya marah-marah, saya mau berurusan dengan istri saya Pak. Biar dia sekarang saya suruh pulang. Dia punya nomor telepon kan? Ini Pak nomor teleponnya, saya telepon dia. Istrinya, kenapa kamu keluar dari pekerjaan? Aduh begini Pak. Sekarang saya nunggu pekerjaan Pak. Rencana kamu, saya mau bekerja dulu Pak. Jangan. Kamu harus segera pulang ke Indonesia, ketemu suamimu dengan istri saya, kita ngobrol baik-baik. Tiba-tiba si perempuan ini tinggal di temannya. Temannya juga punya masalah yang sama. Video call sama saya di mobil. Pak, doakan saya Pak. Saya sekarang terima Tuhan tapi saya sedang sakit. Saya putus asa Pak. Baik, saya doakan. Saya punya beberapa teman di Malaysia. Akan saya kontak mereka supaya membantu dua orang ini supaya segera pulang ke Indonesia. Bagi saya, saudara-saudara, kalau kita hidup rukun, kita hidup benar, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Katakan amin. Kita bisa menolong orang, gak usah melihat siapapun mereka, gak usah melihat jarak dari luar negeri pun. Kalau kita dipakai Tuhan, maka bagi Tuhan gak ada yang mustahil, saudara. Lalu yang berikutnya, rencana Juli kami mau mengadakan KKR anak muda Malang Selatan. Kira-kira 300 orang yang kami kumpulkan. Jadi tolong didoakan. Termasuk nanti kita akan ada persembahan. Persembahan ini akan kita pakai untuk mendukung acara di KKR anak muda. Anak muda di pedesaan, saya minta maaf banyak problem yang begitu rumit, kompleks sekali. Siapa lagi kalau bukan kita, saudara-saudara? Maka setelah kita mengadakan kemarin Natal di Juara, puji Tuhan diberkati, kita mengadakan di Paskah di Cangar juga diberkati. Nah, kita rencana Juli akan mengadakan KKR anak muda. Konsepnya berbeda. Setelah mengadakan KKR, mereka kita mentori selama 49 hari supaya mereka punya fondasi yang kuat, supaya mereka punya prinsip yang kuat tentang iman Kristen. Doakan supaya gerakan ini boleh terus bergerak menjadi berkat bagi banyak orang. Ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Sekali lagi selamat Mbak Indah, Mbak Ida. Mana sih soto? Mana sih? Ya sih, mana sih soto? Biar bener. Lu ngerti aku mau ngicipi semua. Makanya aku neng gurih gimana? Ngicipi bro, supaya nek liane nek rorokan ben aku yang ngono maksudnya. Gue ya sana gitu ya. Bukan karena itu saudara. Jadi Mbak Ida selamat nanti supaya acaranya lancar, kita doakan bersama-sama. Dan malam hari ini malam yang indah, malam yang menyenangkan ya. Walaupun mendadak ya teman ya, tadi malam ngobrol di rumah ya, di mobil ya, di mobil saya itu Mbak Cil itu diisi 12 orang. Ini ajaran Yahya ya. Kayaknya gak orang beneran, mau direkam gitu. Orang sing bokong kecepet, sing beda. Untung-untung nggak ada sing ngentut loh. Untung biar kira-kira gitu. Ya ini. Ya nggak tahu kok saya bisa ketemu Yahya ini ya ini. Ini dia sih ngomong ya. Ya ini perlu dilestarikan ya. Karena ini nggak ada duanya. Kalau nggak ada dia, kan kangen nih gitu Pak ya. Tapi kan dia kadang-kadang yang nganyel kayak ada. Ya biasa jenenge wong kan ya di proses ini. Nek suwe gak ketemu itu kangen nih, tapi nek ketemu terusan dulu ya kadang-kadang sih. Ya nganyel kayak mau seorang temen gitu ya. Halo Dut mana? Sing muling-muling anak ya kan. Mbak Ida bisa maju ke depan, Mbak Ida, kita akan doa sama-sama. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Hidup rukun mendatangkan berkat ya. Jadi mari kita hidup rukun sambil menunggu Tuhan kita memanggil kita nanti ya. Tapi paling enak itu sing yang sing apa itu budek ya. Biasanya sing budek itu dawa mure ya. Dipanggil-panggil enggak dengar saya. Ya makanya sing umure sampai 91 biasanya pendengarannya berkurang. Ya toh? Dipanggil-panggil sama Tuhan enggak dengar. Tapi sing ngomongnya malah ini guyon saja ya. Maka berbahagialah orang yang agak berkurang pendengarannya. Pasti umur panjang.
diceluk-celuk gak perlu. Baik, kita akan doakan Mbak Ida. Mbak Ida bisa maju ke sini. Nah, Mbak Ida boleh cerita sedikit sih apa sih rencananya tanggal 28 itu dan minta doa apa? Salam Bapak Ibu, selamat malam. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah hadir di tempat ini. Saya hanya minta didoakan untuk tanggal 28 itu saya akan mengadakan syukuran untuk pernikahan putri saya yang baru. Saya minta doa semoga lancar dan selalu Tuhan menjaga pernikahan anak saya nanti untuk selamanya. Dan selama ini saya, keluarga, adik-adik saya mengucap syukur saudara-saudara semua yang dari jauh mau datang ke kubu kami di sini. Terima kasih dan untuk Pak Prayogo, saya minta didoakan semoga acaranya lancar. Kalau Bapak Ibu hari Minggu bisa ada waktu, saya undang untuk datang meskipun makan-makan sama kolop, yang penting kita bersama. Baca Pak, terima kasih. Tadi saya belum tahu, kita belum tahu calon mantunya siapa jenenge? Lupa. Ya, kita belum tahu tadi. Rosid ya. Yang laki Usan. Yang perempuan itu Yusa Ariska Yusa. Oh, yang laki? Yang perempuan. Yang perempuan Rosid. Yusa. Udah ki. Betul, boleh Robi. Yo, Pak Teguh. Latihan budeki. Betul, umur ya. Ya, betul. Kalau ada Mas itu pasti ramai Pak. Oh iya. Ya Pak, minta doanya ya Pak. Ya. Terima kasih Bapak jauh-jauh. Ya, puji Tuhan. Ya. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Amin. Jadi nanti diberkati yang hadir, khususnya juga mempelai berdua yang sudah komitmen untuk membangun rumah tangga, gitu ya. Ya memang tidak mudah bangun rumah tangga, lebih mudah bangun tangga rumah. Kan tangga rumah tinggal beli material tapi bangun rumah tangga butuh proses seperti itu. Kita berdiri, kita doa sama-sama, pujikan tadi ya. Ayo Cin, masuk Cin, siapa? Ayo. Haleluya. Tuhan, pimpinlah kami dengan kasih karunia-Mu. Aku setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah Kita sekali lagi. besertaku. Ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpinlah kami dengan kasih karunia-Mu. Katakan satu-satu. Pimpinlah kami setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu.
kami sepakat bahwa hanya pimpinan Tuhan, hanya kuasa Tuhan dan firman Tuhan yang akan menuntun setiap langkah kehidupan kami. Kami mengucap syukur malam hari ini kami boleh ada bersama-sama dengan Mbak Ida dan keluarga besarnya. Tuhan, kami sungguh merasakan sukacita dan kebahagiaan. Oleh karena tanggal 28 nanti Rosan dan Orsit akan menikah. Kiranya Engkau memberkati pernikahan mereka. Engkau mengiring langkah mereka dalam nama Yesus. Engkau berkati pekerjaan mereka. Engkau berikan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Ketika mereka sepakat membangun keluarga, membangun rumah tangga, menikah, saling mencintai, saling mengasihi dalam nama Yesus Kristus, keluarga ini tidak hanya mengalami bahagia dan sukacita. Satu kelak keluarga ini akan menerima Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bersama-sama orang tuanya. Memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Itulah kerinduan kami Tuhan. Mengapa kami datang di tempat ini? Berkati cuaca tanggal 28 nanti, berkati konsumsi yang disediakan, diberkati tempat yang akan menjadi tempat di mana ada kebahagiaan, ada sukacita. Dua keluarga kemudian menjalin hubungan, menyatukan anak-anak mereka untuk bisa bangun keluarga yang tidak hanya diberkati tapi diselamatkan dari kehidupannya dalam nama Yesus Kristus. Kami meminta kepadamu ya Tuhan, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Sanggup melembutkan hati, sanggup mengembalikan hati mereka. Karena di bawah kolong langit hanya ada satu Tuhan, yaitu Tuhan Kristus. Hati orang tuanya Mbak Ida memiliki hati yang rindu untuk menyelamatkan jiwa anak-anaknya. Maka Tuhan pasti punya cara untuk bisa menyelamatkan mereka, melembutkan hati mereka. Mereka akhirnya terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati setiap apa yang diperlukan dan apapun Tuhan Kau sediakan. Tamu-tamu yang datang diberkati. Mereka tidak hanya ikut merasakan sukacita kebahagiaan, tapi juga mereka merasakan akan kehadiran Tuhan di tempat ini. Sehingga mereka pulang dari tempat ini nantinya mereka mengalami sukacita yang dari Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap perlengkapan yang ada, sistem, terop, kursi dan lain sebagainya. Semua Tuhan yang punya cara memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Kami ikut merasakan sukacita dan kebahagiaan ketika Mbak Ida sudah melepaskan anaknya untuk membangun keluarga dan rumah tangga. Kami percaya Tuhan Yesus pun akan menyertai mereka. Dan Tuhan Yesus menyertai Mbak Ida dan keluarga besarnya. Tuhan yang sama yaitu Tuhan Yesus akan menyertai keluarga yang baru nanti sepanjang masa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau sungguh baik. Kami mendoakan, kami terus memberikan apa yang menjadi bagian kami untuk terus memotivasi, menyemangati. Karena kami bagian dari keluarga tempat ini, kami mau ambil bagian dalam kehidupan kami untuk terus mendoakan, untuk bisa meminta tolong kepada Tuhan akan kasih dan rahmat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah menyegarkan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah menguatkan kami, mungkin juga menegur kami. Terima kasih Tuhan, supaya kami boleh berdamai dengan diri kami sendiri. Kami merasa bahwa semua milik Tuhan, dan kami mau belajar untuk sepakat apa yang kami katakan, pikirkan, dan dalam hati kami satu kata, yaitu Engkau sungguh amat baik. Terima kasih Tuhan, kami terima firman Tuhan dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita semua yang sudah diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Saya dulu Tuhan berkati kita semuanya. Puji Tuhan, kebenaran firman yang luar biasa yang sudah kita terima pada malam hari ini. Kini tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita yang sudah Tuhan berikan berkatnya kepada kita, dan kita akan mengembalikan lagi kepada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita angkat satu pujian hitam atau putih.
Kita tidak memandang dari mana kita berada, apapun suku kita, dari mana kita datang. Tapi kita percaya ketika kita satu iman, ada kemuliaan nama Tuhan. Hitam atau putih,
Gas maneh. Puji nama Tuhan. Garing untuk menang. Tiba saatnya kita akan menerima berkat Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mohon untuk doa syafaat dan untuk doa berkat pada malam hari ini Pak Prayogo. Iya, kayaknya wong pilot harus selawe, kayak wong 2.500 ya. Ya iki jok kuwate. Mesti gobios. Ora mergo kene panas, tapi mergo juga hadirat Tuhan. Aja pura-pura budek lho ya. Itulah mati gua lu. Mbak Teguh, Mbak Sri nek pura-pura budek lapor aku ya. Haleluya, Bapak Ibu diberkati Tuhan. Kita ini nggak usah pandang dari mana ya. Kita nggak usah melihat masalah siapa-siapa ya. Kita hanya melihat kebaikan Tuhan Yesus. Amin. Yesus itu hidup, Yesus itu baik sama kita. Maka jangan pernah tinggalkan Dia. Tugas kita juga melayani dan bisa membuat orang lain merasakan juga berkat apa yang kita lakukan. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepada-Mu ya Tuhan. Berdoa untuk desa Jambueti, akan perangkat desa, seluruh masyarakat Jambuet diberkati Tuhan. Berkati bangsa Indonesia. Kami cinta Indonesia. Kami cinta bangsa ini Tuhan. Buat kami melakukan hal yang baik untuk bangsa ini. Dengan kehidupan kami setiap hari kami berdampak bagi orang-orang sekitar kami. Akan kami berkati bangsa ini. Jauhkan bangsa Indonesia dari segala malapetaka marabahaya. Jauhkan dari segala sakit penyakit. Jauhkan dari segala kuasa dan kuasa gelap. Bahkan jauhkan dari segala perpecahan, pertikaian dan permusuhan. Kami menyerahkan hasil pemilu dari MK apapun itu Tuhan. Bila yang terbaik yang dari Tuhan yang terjadi atas bangsa ini. Berkati pemimpin kami sekaligus ampuni pemimpin kami. Kalau mereka hanya mementingkan dirinya sendiri. Biar bangsa Indonesia boleh Tuhan pakai menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Berdoa bagi kami semua yang hadir satu persatu. Engkau melihat hati kami Tuhan. Apapun yang boleh kami alami, bahkan pergumulan kami hari ini Tuhan selesaikan. Tuhan tolong, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dibukan, yang jatuh dibangkitkan kembali. Pokoknya yang menjadi pergumulan kami masing-masing, Tuhan punya cara untuk memulihkan kami. Ajari kami Tuhan terus menyenangkan hati-Mu. Berkati pelayanan kami, berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami, berkati apapun yang kami kerjakan di hari-hari ke depan. Dalam nama Yesus Kristus, apapun yang kami kerjakan, kami mengerjakan seperti untuk Tuhan. Karena itu biarlah kami boleh berdamai dengan diri kami sendiri. Kami sadar bahwa semua milik Tuhan, bukan milik kami. Biarlah kami terus sekat dengan hati, pikiran, dan perkataan kami dan pasangan kami dan keluarga kami. Terima kasih, Engkau sungguh baik. Sekali kali boleh mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Kami sungguh bersyukur semua oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Sekali lagi, secara khusus kami berdoa untuk Mbak Ida, berikan kesehatan juga. Untuk panitia yang sudah terbentuk, Irfan, Hocin, juga Bapak Ibu, keluarga besar, semua diberkati, diberikan kesehatan, sukacita dan damai sejahtera, sehingga berjalan dengan lancar, mendatangkan berkat dan jadi berkat bagi mereka yang datang di acara nanti. Terima kasih. Dan sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami akan menikmati berkat-Mu, sucikan kuduskan dengan kuasa firman-Mu. Yang kami makan, memberikan kepada kekuatan, kesehatan, bahkan hikmat yang dari Tuhan. Dan keluarga yang sudah memberikan kepada kami, berkat Tuhan sanggup melipat gandakan apa yang sudah mereka lakukan untuk kami. Saudara, mari kita bangkit berdiri, kita terima berkat Tuhan bersama-sama. Haleluya. Diberkati keluargamu, rumah tanggamu, pernikahanmu, diberkati usahamu, pekerjaan pelayananmu, diberkati sawahmu, ladangmu, ternakmu, diberkati pelayananmu. Dalam nama Yesus Kristus. Nah, ini kita pulang bersama-sama dan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan penyertaan bagi bulan Roh Kudus yang melampaui segala akal, senantiasa berlimpah-limpah atas hidupmu, mulai sekarang sampai selama-lamanya, bahkan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang sudah menerima berkat bersama-sama berkata amin. Berkati kita semua.
mangan. Saya. Sungguh alangkah baik cedeknya. Sungguh, ayo. Ayo ngelur main aja. Ayo. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara seiman hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara seiman hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala yang ketakutan jubahnya turun, seperti ombak ilmu mengalir ke bukit Sion. Agar berkat-berkatnya tercurah, memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Minyak di kepala yang ketakutan jubahnya turun, seperti ombak ilmu mengalir ke bukit Sion. Mangre. Monggo dipun sugihake. Ayo lanjut wis. Ayo. Ayo, Pak. Aku apa nih? Ayo. Ya, kan Gusti, yo. Monggo sambil derek Gusti. Monggo
Dipun aturi sami YMC. rahabi pasugatan ingkang sampun. Bu pelan-pelan ya Bu ya kalau makan Bu. Oke. YMC. Apa Bang? Ya. Pokoknya kena ya ampun. Orang yo. Ampun pokoknya. Makan. Ya Pak ya. Oke Pak Tri, ya apa Pak Tri? Sehat-sehat Pak Tri. Bantu Sri. Icik bolong. Jadi Pak ya. Mistro ya. Mistro. Iya. Tapi nggak dangdut benih. Oh beres. Tambah, baik Bang. Yayan sih. Itu kak kendangnya ya luwi tuh Mbak ngantri. Tuh, Mbak, sampean luwi ta, Mbak? Kita mau makan dulu, guys. Ini para kelaparan ini. Para fungsi. Saya yang Kalah sibuk mari buruk lho. Sampun nembane kesel ya. Pak, bagaimana kesengsannya, Pak? Hari luar biasa, Epo. 30 seperti 3.000 orang. Oke, mantap. Kita selesai, guys. Dadah.